Baik, bagaimana itu Bang Herman, tidak perlu dibenturkan antara kepentingan-kepentingan masyarakat yang satu dengan lainnya. Dua-duanya sama pentingnya, termasuk hak angket ini. Bagaimana kita menjaga supaya proses demokrasi ke depan tidak tercederai? Ya, betul sekira ya. Artinya tidak bisa dibenturkan, ini harus sejalan. Tetapi sekarang, apa yang dituduhkan saat ini bahwa ada kecurangan, ya kecurangannya di mana gitu loh. Dan kenapa hak angket baru digulirkan sekarang? Kalau ada indikasi dari sebelum-sebelumnya, kan sebelumnya juga ada masa sidang gitu ya. Nah semestinya kalau memang merasa bahwa di situ ada kecurangan, ada penyalahgunaan kewenangan, ya silahkan di sana ada kanalnya gitu. Sebagai anggota DPR ya bersuara di sana. Tapi kenapa ini kemudian mencuat setelah pemilu dan pemilunya kemudian tidak dimenangkan oleh pasangannya mereka? Nah ini pertanyaan besar. Bahkan kalau berbicara persoalan rakyat, fakta dan realitasnya 60% memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan saya tidak menutup mata dan telinga saya gitu. Karena saya setiap ke daerah pemilihan, bertemu dengan masyarakat, saya bertanya, mau memilih siapa Bapak Ibu sekalian presiden? Ya milih Pak Prabowo. Kenapa memilih Pak Prabowo? Ya karena Pak Prabowo begini. Mungkin ya konstituennya teman kami ini Pak Sahrul juga datang ke konstituennya menyampaikan ya milihnya yang lain, ya itu sah-sah saja gitu. Tetapi jangan kemudian bahwa hal-hal yang kemudian dicurigai dan kemudian masih dalam tataran belum kepastian kemudian sudah disampaikan seolah-olah hak angket adalah solusi untuk kecurangan. Kecurangan sudah ada kanalnya, silakan tempuh kanal-kanal itu. Nah kalau ada hal-hal lain tersebut, kenapa tidak dilakukan dulu gitu? Dan kenapa tidak dilakukan sebelum pemilu sebagai antisipasi terhadap situasi yang ke depan dicurigai akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak mereka. Nah ini harus dilakukan dong gitu. Nah jangan setelah kemudian Pak Prabowo menang besar, kemudian dipersoalkan. Jadi dalam pandangan saya menjadi apa ya? Menjadi terbalik gitu. Karena apa? Fakta hari ini adalah 60% memilih Pak Prabowo. Dan kita juga dapat melihat bagaimana hasil survei dari mulai awal sampai kepada hasil quick count maupun sekarang sedang tahapan real count, ternyata kan tidak berubah dan naik terus. Berarti apa? Masyarakat ya memang menginginkan Pak Prabowo menjadi presiden, menginginkan Pak Prabowo memimpin Indonesia. Jangan kemudian setelah pemilu dilaksanakan, kemudian opini dibangun, mendelegitimasi terhadap pelaksanaan pemilu, mendelegitimasi terhadap suara rakyat, nggak fair dong. Gitu. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.